lagi di UNES TV. Sobat UNES, tahu nggak sih, hari ini 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Wow, betapa besar perhatian dunia terhadap kesehatan mental untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental, terutama untuk milenialis dan generasi Z. Bersama saya Hafida Hadid dalam Podskambling, Podcast Kamis Keliling. Nah, kali ini kita sudah siap nih di armada keliling-kelilingnya Podskambling. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita semua ada Bapak Sandi. Halo Pak Sandi. Halo Mbak Fida. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Gimana kabar Mbak Fida nih? Saya juga baik nih, karena kita hari ini mau diskusi perihal kesehatan. Iya. Oke, untuk Sobat UNES semuanya, ini saya kenalin dulu nih, Pak Sandi ini adalah seorang dosen di Universitas Negeri Semarang. Dan beliau ini juga sebagai accredited mental health first aider di Australia, benar ya Pak? Betul. Waduh, luar biasa nih. Ini apa sih Pak itu tadi yang saya sebutkan? Iya. Accredited mental health first aider, itu apa Pak? Ya, jadi itu semacam program akreditasi gitu yang diberikan kepada orang yang memang punya kualifikasi untuk menjadi praktisi kesehatan mental gitu ya. Praktisi kesehatan mental. Betul. Waktu itu ada di kampusnya Pak Sandi ya? Betul, waktu itu di Australia. Oke, di Australia. Kemudian proses menerima akreditasi itu gimana sih Pak? Ya, jadi Mbak Fida, sebelumnya saya kan kuliah S3-nya di Australia. Nah, pada saat kuliah S3 di Australia itu, saya juga ditunjuk gitu ya, nyambi gitu ya, sebagai mentor dan tutor di fakultas. Okay. Gitu. Nah, salah satu persyaratan gitu ya, sebagai pembekalan kita supaya tugas kita sebagai mentor atau tutor mendampingi mahasiswa gitu ya, baik mahasiswa internasional maupun mahasiswa domestik Australia itu komprehensif gitu. Makanya kita dibekali dengan salah satunya yaitu ilmu terkait dengan pemahaman kesehatan mental. Pemahaman kesehatan mental, karena belakangan ini kan terkenal banget nih Pak, terutama ini untuk generasi Z. Aduh, yang dikit-dikit saya harus self healing, saya harus self reward nih hanya untuk mengantisipasi mental health-nya mereka. Ini kalau boleh kita ngomong lebih dalam lagi nih tentang mental health atau kesehatan mental. Kalau menurut pandangan Pak Sandi sendiri nih, kesehatan mental itu seperti apa sebenarnya? Oke, sebetulnya kalau kita lihat ya, apa itu definisi kesehatan mental banyak gitu ya. Tapi paling tidak secara sederhana, kesehatan mental itu adalah di mana kondisi batin kita itu tentram dan tenang. Tentram dan itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita ya. Betul, itulah bahayanya dari kesehatan mental, karena kita tidak bisa lihat secara kasat mata ya Mbak Fida ya. Tidak seperti yang sakit fisik ya, kelihatan betul. Oh ini sakitnya di sini langsung diobatin. Nah, kalau WHO sendiri itu mengatakan gitu, kalau kesehatan mental itu kita bisa mengenali gitu ya kekuatan diri kita, kemudian kita bisa berproduktivitas baik itu kerja ataupun kuliah, ataupun kita bisa berkontribusi kepada masyarakat. Nah, sebetulnya ada 3 aspek nih kalau kita ngomongin soal kesehatan mental, yaitu aspek emosional, kemudian aspek psikologis, dan juga aspek sosial. Nah, untuk yang aspek emosional kan terkait perasaan gitu ya, dimana kamu berperasa lagi senang, apalagi sedih gitu, atau lagi marah gitu. Nah, sedangkan psikologis ini terkait dengan lebih dari itu, artinya seberapa bisa Mbak Fida gitu ya, misalkan dalam konteks ini beradaptasi dengan cepat, kemudian mempunyai keterampilan ketahanan diri yang kuat gitu ya, apalagi di masa pandemi kemarin ya, dan sekarang masa normal yang baru. Terus kalau terkait dengan sosial, seberapa baik hubungan interpersonal Mbak Fida dengan orang lain atau secara sosial. Nah, itu. Yang penting bisa happy, menikmati kehidupan sehari-hari dengan tenang dan tentram, berarti kondisi kesehatan mental itu baik. Sedang baik. Punya teman juga, tadi kan sempat disebut aspek sosialnya. Berarti kalau orang nggak punya teman, bisa diartikan juga kesehatan mentalnya terganggu ya? Enggak juga sih, gitu. Karena kan memang ada personality orang yang memang dia introvert. Gitu ya, lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Artinya dia tidak menarik gitu ya, dirinya dengan kehidupan sosial. Gitu. Karena banyak juga teman yang introvert, tetapi kalau misalkan berkehidupan sosial juga baik gitu ya, walaupun tidak seaktif
orang yang ekstrovert. Extrovert, baik. Kalau menurut Pak Sandi sendiri nih, Ya. pandangan Pak Sandi nih terkait dengan kesehatan mental yang terjadi di anak muda di Indonesia khususnya. Wah, ini bagaimana nih? Datanya lumayan seru gitu Mbak Frida. Menaik terus gitu atau stagnan atau gimana? Betul. Jadi ada satu penelitian ya, riset dari Kementerian Kesehatan, yaitu riset kesehatan dasar tahun 2018 yang menunjukkan bahwa lebih dari 19 juta anak muda-mudi Indonesia, khususnya termasuk mahasiswa ya, itu mengalami penurunan gangguan kesehatan mental emosional. Yang tentang perasaan yang tadi tentang ya. Perasaan. Dan ada juga data yang menunjukkan bahwa lebih dari 12 juta anak muda-mudi di Indonesia, termasuk juga mahasiswa, yang mengalami gangguan kesehatan mental depresi. Depresi. Emosional sama depresi tadi beda ya Pak ya? Beda. Kalau emosional mungkin bisa jangka pendek gitu ya, sesaat minor gitu ya. Tetapi kalau depresi itu level keparahannya memang sudah lebih serius. Gitu. Nah kalau di dunia sendiri nih Mbak Fida, ternyata ini juga menjadi isu kekhawatiran dunia gitu ya. Jadi di World Economic Forum tahun 2022 menunjukkan datanya bahwa ternyata anak muda ya secara global di dunia ini 80% mengalami penurunan kesehatan mental. Jadi kayaknya perlu kita diskusikan dan perlu kita perhatikan dengan baik gitu tentang kesehatan mental. Ini kebetulan hari ini itu 10 Oktober ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia ya Pak ya. Terus yang jadi komitmen dari istilahnya kalau di sini WHO ya Pak, yang jadi komitmen WHO tentang hari ini gitu Pak. Kenapa harus diperingati di tanggal 10? Terus di tanggal ini tuh akan ada apa gitu loh? Di tanggal kesehatan mental dunia ini tuh akan ada apa gitu? Oke, sebetulnya WHO sendiri punya satu kampanye global begitu ya. Bahwa artinya kita harus benar-benar memperhatikan bahwa kesehatan mental itu ternyata berdampak ke berbagai macam elemen kehidupan kita gitu loh. Di pekerjaan, di kuliah, kalau mahasiswa gitu ya, atau masyarakat umum. Artinya tahun ini WHO mencoba untuk memberikan satu kesetaraan terhadap akses dan lain sebagainya terkait dengan kesehatan mental mental di dunia. Oke, menarik ya Pak ya. Iya, betul. Oke nih, dari komitmen WHO mengenai kesehatan mental untuk anak muda bangsa Indonesia khususnya, kenapa sih kita terutama generasi muda harus menyadari tentang kesehatan mental itu sangat penting? Betul. Jadi kalau kita lihat secara khusus gitu ya Mbak Fida ya, anak muda ini kan generasi produktif. Benar. Ya kan? Sehingga mereka paling tidak punya kesempatan kerja dan untuk melakukan kontribusi kepada masyarakat lebih panjang gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita bayangkan gitu ya, di generasi muda yang seharusnya mereka produktif, mereka berkreativitas, mereka punya kontribusi kepada masyarakat sekitarnya, tetapi terganggu kesehatan mentalnya, artinya mereka tidak bisa berkontribusi dengan baik gitu ya, mengoptimalkan kekuatan dirinya gitu ya dan sebagainya, otomatis kan berdampak juga gitu ya terkait dengan kemajuan Indonesia ke depannya seperti apa. Nah, oleh karena itu jadi begitu pentingnya gitu loh kesehatan mental di generasi muda khususnya para remaja dan mahasiswa. Benar. Kemudian ini Pak, tadi saya sempat mendengar nih Pak Sandi bicara terkait dengan produktivitas nih. Relevansinya dengan kesehatan mental itu apa Pak? Betul. Jadi ada beberapa penelitian yang mengkonfirmasi gitu ya, Mbak Fida, bahwa ternyata di negara-negara seperti Finlandia, Italia, Jerman, negara maju begitu ya, dan mereka cukup concern gitu ya, artinya mempunyai perhatian yang lebih terhadap kepada kesehatan mental. Itu ternyata berdampak dengan kondisi ekonomi mereka. Berarti berbanding lurus berbanding gitu ya? lurus. Artinya dengan negara memperhatikan secara serius gitu ya pentingnya kesehatan mental khususnya bagi generasi mudanya, maka itu akan menunjukkan dampak positif bagi kemajuan negara-negara yang tadi saya sebutkan. Oke, semakin tinggi generasi muda itu memiliki kesehatan mental yang tinggi, otomatis itu berdampak pada produktivitas yang semakin naik gitu ya. Betul. Benar. Secara khusus ya, kalau secara umum siapapun masyarakat gitu ya, akademisi, dosen atau staf administrasi juga kan punya produktivitas gitu ya, sehingga kalau mereka bisa menjaga kesehatan mental dengan baik juga mereka akan bisa bekerja dengan baik dan meningkatkan berkontribusi dengan produktivitas. baik. Benar sekali. Nah ini Pak, dari materi yang tadi sudah dijelaskan Pak Sandi nih mengenai kesehatan mental, ini menurut Pak Sandi sendiri nih, kapan sih generasi muda seperti kita ini harus mulai aware terhadap kesehatan mental kita? Oke, baik. Jadi mungkin kita bisa tahu gitu ya Mbak Fida ya terkait dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang
apa yang terjadi gitu dengan diri kita sendiri. Itu mungkin kaitannya juga dengan gejala. Benar. Misal gejala yang paling mudah gitu ya, yang ditemui oleh generasi muda atau mahasiswa terkait dengan ada nggak penurunan nafsu makan? Penurunan nafsu makan itu termasuk gejala ya? Gejala gitu ya, atau perubahan pola makan ya. Kemudian juga terkait dengan misalkan bagaimana nih tidurnya gitu ya. Apakah sering bangun tengah malam gitu ya, mengalami mimpi buruk gitu, mudah marah, baperan gitu ya. Terus kemudian juga nggak sabaran gitu ya. Dan menarik diri gitu dari lingkungan temannya, circle temannya, itu juga merupakan salah satu gejala mungkin agak sedikit berkaitan gitu ya dengan kesehatan mental. Agak susahnya di sini ya Pak ya, ketika hal-hal tadi disebut gejala, misal kayak tidur tuh ya, tidur itu kan hal yang mungkin sangat enak ya, sangat enak dilakukan oleh seluruh generasi muda, Sobat Une semuanya. Jadi kalau misal salah satu gejala yang disebutkan tadi adalah pola tidurnya yang berbeda. Padahal kita sendiri kan kurang tahu ya Pak, ini yang namanya tidur itu dianggap sebagai hal yang enak. Terus kemudian kita sampai menjadi lazy person gitu ya, tidurnya all day long gitu. Itu gimana Pak kita membatasi dirinya? Ini termasuk kesehatan mental atau emang ini aku yang capek harus tidur apa gimana gitu loh Pak? Oke, ya. Jadi kalau misalkan seperti tadi yang dicontohkan oleh Mbak Fida nih, terkait dengan gangguan pola tidur. Misalkan kalau bangun tidur tengah malam gitu, sekali 2 kali it's okay ya. Tapi kalau kemudian sering bangun tengah malam berkali-kali gitu ya, bahkan berhari-hari, berminggu-minggu, nah ini mungkin bisa jadi salah satu indikator bahwa dia ada sesuatu gitu. Dan kalau kita bisa mengenali diri kita dengan baik, kita tahu kok sebetulnya ada apa dengan pikiran kita gitu ya, yang menjadi pencetus atau istilahnya itu stresor gitu ya. Pencetus stres kita atau trigger kita stres itu apa, sampai kepikiran dan sampai kita itu bangun tengah malam dan sering gitu ya. Itu masalahnya Pak, kadang kita sendiri belum mengetahui apa sih tadi yang disebutkan Pak Sandi, stresor yang ada dalam diri kita yang mengakibatkan hal itu terjadi gitu loh. Oh, kalau misalkan belum tahu gitu ya, kira-kira apa yang membuat galau, apa sih masalahnya gitu kan, bisa ya Pak ya? Bisa. Berarti mungkin bisa dilakukan kontemplasi, Mbak Fida. Kontemplasi itu refleksi gitu ya, coba mungkin dengan meditasi gitu ya, atau dengan merenung gitu ya. Kita kadang bisa loh merenung gitu. Kemudian berpikir, kira-kira kenapa ya saya itu seperti ini gitu. Adakah harapan atau ekspektasi yang tidak sesuai dengan rencana gitu ya, yang membuat kita kecewa misalkan. Atau adakah misalkan nih terkait dengan mahasiswa masalah percintaan yang kemudian putus yang gitu sering ya, yang sering dan seterusnya. Atau mungkin tertekan karena ada deadline skripsi ya, yang kemudian kita tidak tahu harus bagaimana mengerjakan skripsi gitu ya, atau mungkin malu untuk meminta bantuan gitu ya dengan teman dan seterusnya, yang sampai membuat kepikiran gitu. Dan sampai membuat pola tidur tadi terganggu. Jangan sampai yang kita sebut sebagai aduh ini self healing, malah justru ini sesuatu yang mubazir dilakukan ya Pak ya. Betul. Makanya juga banyak ya Mbak ya, pakar-pakar yang bilang gitu, anak muda sekarang juga manja gitu ya, apa-apa self healing, apa-apa self healing. Nah itu dia yang kita mau garis bawahi ya. Jadi memang harus tahu batasannya. Tahu batasan. Ini self healing atau ini sekedar ambisi kita gitu ya, alibi untuk melakukan gitu ya. alibi kita untuk melakukan itu. Betul. Kalau misalkan kita udah ini Mbak Fida, maksudnya kalau misalkan kita udah tahu gitu ya stresornya kita dan kita sudah melakukan self healing, maka sudah kembali ke normal dalam tanda kutip. Harusnya, gitu. kalau kita sudah self healing, alibi kita bukan alibi ya, kalau kita sudah melakukan self healing dan kita masih seperti itu, berarti itu bukan kita belum menemukan stresornya kita. Betul, gitu ya Pak ya. Apa yang menjadi pencetus kita seperti itu. Oke, Pak Sandi, selanjutnya nih sebagai dosen di UNES nih ya, dari keseharian yang Pak Sandi lihat ini tentang kesehatan mental, kejadian-kejadian apa aja sih yang pernah Pak Sandi alami yang mungkin itu terjadi di kalangan mahasiswa atau di kalangan akademisi lah, kan mahasiswa nggak harus mahasiswa ya Pak, mungkin dosen atau tenaga pendidikan yang terjadi di UNES yang sering Pak Sandi lihat. Kalau menurut pengalaman saya sendiri gitu ya Mbak Fida ya, jadi saya juga kan dulu pendamping kemahasiswaan yang cukup lama lah ya, 2-3 tahun gitu ya, membimbing skripsi dan seterusnya. Terkadang tuh mahasiswa misalkan nih, ada yang menarik diri cukup lama tidak bimbingan. Oh, tidak bimbingan itu termasuk salah satu ciri kesehatan mental karena terganggu. tadi saya sampaikan bahwa menarik diri dari kehidupan sosial itu bisa dijadikan sebagai salah satu gejala gitu ya. Apakah ada sesuatu dengan kesehatan mental seseorang atau orang tersebut. Nah,
Misalkan kita tahu gitu ya dari mahasiswa bimbingan kita, kemudian sudah lama nggak bimbingan gitu ya, yang biasanya rutin gitu ya 1 minggu sekali dan seterusnya, sudah sebulan 2 bulan kok nggak nongol gitu ya. Nah mungkin kita bisa approach gitu ya, bisa menanyakan kok nggak bimbingan dan seterusnya. Itu juga salah satu strategi ya, dari dosen ya, untuk mengetahui kira-kira kenapa nih, ada apa dengan mahasiswa tersebut kok sampai nggak bimbingan lama gitu ya. Dan ternyata betul ya, ada yang mungkin karena tekanan keluarga ya dan lain sebagainya. Nah itulah yang kemudian bisa saya share gitu ya. Ternyata ada beberapa mahasiswa yang memang mengalami penurunan kualitas kesehatan mental dan kita memang perlu address isu tersebut gitu ya. Karena salah satu contohnya yang tadi ya, skripsi, benar. Kalau ini dari sisi mahasiswa ya Pak. Kalau mungkin dosen atau tenaga kependidikan Pak, mungkin yang sering Pak Sandi lihat nih, ini harus segera diantisipasi nih. Maksudnya kan kita harus segera tahu nih kalau yang bersangkutan adalah sudah memiliki ciri bahwa agak terganggu kesehatan mentalnya. Itu apa aja biasanya? Cirinya ya. Kalau misalkan teman kerja sih sebetulnya kalau dilihat secara umum gitu ya Mbak Vida, kayaknya belum ada yang terlalu terganggu bagaimana gitu ya. Tetapi ciri yang paling mudah mungkin itu terkait dengan fisik bisa dilihat juga. Fisik ya? Iya, misalkan mohon maaf kayak kusut gitu ya. Mukanya kusut, kusut gitu ya? Kemudian bukan karena belum make upan kan? terus juga pakaiannya juga maaf gitu ya, tidak well presented gitu ya, tidak dengan baik gitu lah ya. Itu juga merupakan salah satu ciri yang bisa kita lihat secara kasat mata. Oke. Nah, ciri yang lain mungkin mudah marah. Mudah marah, baperan, sama ya tadi ya. Gitu ya. Kalau teman-teman kerja saya sih di FE, saya pikir nggak ada sih ya yang begitu. Cuman kalau burn out itu saya pikir wajar gitu ya, karena mungkin dengan beban kerja, yang tinggi gitu harus ya. Bimbing, harus neliti, harus ngajar gitu ya, dan mungkin dengan urusan yang lain juga gitu. Jadi pintar-pintarnya mengelola waktu. Tapi so far so good. Pinter-pinter mengelola waktu dan perasaan ya. Betul. Supaya nanti keuangan kita juga tetap aman ya. Karena kan tadi kita sempat, aduh jangan-jangan dikit-dikit self healing, dikit-dikit self reward, ini duit terus kan yang keluar. Boros padahal, ya? Iya, padahal kok nggak sembuh-sembuh nih. Waduh, kan salah ya. Salah pengobatan. Salah pengobatan kita. Iya. Apa yang harus kita lakukan nih kalau misal orang di sekeliling kita kok seperti mengalami gejala penurunan kesehatan mental begitu? Oke. Nah, langkah yang mungkin ya perlu kita lakukan gitu ya. Pertama, jadi waktu saya ikut program akreditasi itu Mbak Vida, jadi kan ada ujiannya nih gitu ya. Ada role play, ada assessment gitu. Dan ternyata lulus gitu ya, baru dinyatakan accredited. Nah, ketika saya mengikuti pelatihan itu, saya diajarin gitu ya, bagaimana kita mengenali orang terdekat kita, siapapun itu, mahasiswa, teman, keluarga gitu ya, yang menunjukkan tanda-tanda gejala terganggunya kesehatan mental. Nah, yang harus kita cermati ada metode yang namanya ALGEE, LG, ya. ALGEE. Oh, ALGEE. A itu approach. Ya. Approach itu pendekatan, mendekati. Misalkan tadi teman atau mahasiswa itu menarik diri dari kehidupan sosial yang biasanya nongol di kampus, jarang nongol di kampus gitu ya. Kita lebih peka gitu ya. Lebih peka, jadi kita mendekati. Tetapi mendekatinya kita juga harus tahu boundary, batasan antara personal dengan jangan sampai dia tersinggung gitu loh, ya kan? Misalkan, kok saya amatin gitu ya ke mahasiswa, saya amatin kok kamu udah 1 bulan nih nggak bimbingan gitu ya, kenapa, ada yang bisa saya bantu gitu. Itu A yang pertama, approach. Kemudian L, listen carefully, dengarkan dengan baik, and non-judgmentally. Jadi selain mendengar dengan baik, kita juga tidak boleh menghakimi. Ya. Menghakimi dalam artian menyalahkan. Contohnya gini Mbak Vida. Misalkan Mbak Vida curhat. Kok saya gini ya? Nah, misalkan Mbak Vida curhat soal skripsi gitu ya. Terus kemudian saya sebagai dosennya bilang ke Mbak Vida, gitu aja kamu nggak bisa. Itu loh teman-temanmu yang lain tuh bisa. Ya? Itu menghakimi. Apalagi membandingkan dengan teman-teman yang lain. Gitu. Karena kan situasi, kondisi, kemampuan, well-being seseorang kan berbeda-beda. Ya kan, kita tidak bisa mengeneralisasi satu orang mental health-nya strong semuanya kan enggak. Gitu. Jadi listen carefully and non-judgmentally. Dengarkan baik-baik apa yang dia sedang curhatin gitu ya. Tanpa menghakimi. Walaupun mungkin Mbak Vida kita nggak setuju gitu ya. Misalkan dengan apa yang kamu sampaikan, malas aja misalkan gitu ya. Kita harus juga menahan ego kita ya Pak. Betul. Jadi kita harus siap memang benar-benar di sesi listen itu kita mendengarkan. Coba untuk accept
menerima apa yang dia katakan. Dia sampaikan, benar-benar. Itu Kemudian yang L ya, yang G L, sekarang. G ya. Give reassurance ya. Jadi memberikan satu penguatan ya. Jadi kita memvalidasi, oh ya saya paham apa yang kamu sedang rasakan sekarang gitu ya, yang membuat kamu tidak nyaman, mungkin kamu lagi putus cinta gitu ya, jadi lagi nggak konsen gitu ya. Terus kemudian E berikutnya, E yang pertama ya Mbak Vida ya, karena E-nya kan double. LG ya. Ya, encourage to seek help atau to provide help. Jadi mendorong kepada mahasiswa yang tadi curhat gitu ya untuk mencari bantuan atau kita bisa membantu dengan cara apa? Menawarkan solusi gitu ya Pak ya. Misalkan dia curhat terkait dengan pengelolaan waktu yang tidak baik ya karena dia juga kerja paruh waktu misalkan. Nah, kita sebagai yang dicurhatin, dalam ini saya dosen, coba kita berdiskusi bagaimana kamu dalam mengelola waktu gitu ya. Coba kita diskusikan bareng-bareng, oh mungkin kamu bisa melakukan hal ini dan hal ini supaya work-life balance kamu terpenuhi gitu ya. Kamu bisa skripsi, tapi kamu juga bisa berpenghasilan, mendapatkan penghasilan tambahan dari paruh waktu itu. Nah, kemudian E yang terakhir adalah encourage to self-help and seek other support. Nah, karena kalau misalkan kita bisa mengenali diri kita, jadi kesehatan mental itu kan fluktuatif ya Mbak. Namanya manusia, naik turun. Tergantung dari trigger nih, ya. Ada situasi kondisi yang mungkin kita bikin marah gitu ya, bikin kecewa dan seterusnya. Nah, jadi coba kenali diri kita supaya kita bisa mengatasi ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental. Dan kalaupun tidak, kita bisa kok cari komunitas-komunitas yang bisa support each other gitu ya, untuk menjaga kesehatan mental kita bersama. Kita harus memilih circle gitu ya Pak. Betul. Ya. Ibaratnya sekarang kalau misalnya circle di sekitar kita aja udah toksik, ya ada baiknya kita memang menarik diri juga ya Pak ya. Dan mahasiswa bisa menggunakan beberapa sumber yang gratis Mbak Vida. Untuk bergabung gitu ya, dalam komunitas tersebut secara online ataupun secara offline gitu ya. Misalkan mungkin ada salah satu komunitas sehatmental.id, di sana punya satu sistem yang luar biasa menurut saya. Ada podcastnya gitu ya, ada teman-teman yang bisa curhat dan ada psikolog yang berpengalaman gitu ya, praktisi di kesehatan mental yang juga expert gitu ya. Dan Mbak Vida juga teman-teman yang lain nih, sobat UNES gitu ya, bisa melakukan pengecekan mandiri gitu terkait dengan kondisi kesehatan mental kamu di sehatmental.id. Sehatmental.id. Dan banyak yang lain. Masih banyak istilahnya platform-platform lain ya Pak yang menyediakan sarana untuk sobat UNES semuanya supaya bisa mengetahui lebih dini kondisi kesehatan mental masing-masing gitu. Kemudian Pak, kalau misal nih Pak, saya lihat dari penjelasan Bapak, kesehatan mental itu kan mungkin harus segera cepet-cepet tanggap gitu ya, tanggap terhadap kesehatan mental. Kalau kelamaan dibiarkan Pak, dampaknya apa Pak? Ya itu bahaya ya, kalau misalkan lama-lama tidak diobati, kita tidak tahu solusinya seperti apa gitu ya. Itu dampaknya adalah bisa ke sakit mental ya. Jadi kayak misalkan digital dementia gitu ya, karena dengan pengaruh teknologi nih Mbak Fit, media sosial yang bombardir gitu ya. Kadang kan mahasiswa atau kita atau siapapun gitu merasa rendah diri gitu ya, dengan postingan sosial media yang semuanya kok hidupnya baik-baik aja gitu ya, sedangkan diriku gitu ya. Padahal ini hanya screen ya Pak ya. Itu hanya semu artifisial gitu ya, mungkin bisa aja. Nah, atau ada juga yang namanya bipolar disorder gitu ya, dan kepribadian ganda. Betul, dan sakit mental yang lainnya yang butuh pengobatan medis salah satunya untuk bisa mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu perlu tindakan secara dini gitu ya. Nah, ini juga hal yang menarik nih Mbak Vida, kaitannya dengan bagaimana kita aware gitu ya dengan kesehatan mental. Karena mungkin kalau kita bicara kesehatan mental, stigma masyarakat itu masih rendah gitu ya, atau masih kurang gitu terkait dengan pentingnya kesehatan mental. Bahkan mungkin kalau saya lihat belakangan, ada kecenderungan bahwa ketika seseorang mengalami kesehatan mental dan dia berpikir, aduh aku harus segera kemana nih, justru orang yang kita ajak diskusi itu ada kayak, ih lebay banget sih gitu doang. Nah gitu. Betul. Kementerian Kesehatan juga confirm dengan hal ini bahwa memang kurang keseriusan gitu ya terkait dengan kesehatan mental itu lumayan masih tinggi ya di Indonesia gitu. Terus kemudian stigma, diskriminasi terkait dengan kesehatan mental. Kalau ada orang yang merasa kesehatan mentalnya terganggu, kemudian mungkin
dijawab dengan lu kurang iman gitu ya. Lu lebay amat sih gitu doang, ya. masalah gitu doang. Betul, gitu kan, lebay ya. amat, orang yang lainnya juga bisa cemen lo gitu ya, Ya. misalnya untuk mahasiswa. Padahal kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa orang itu punya situasi, kondisi dan punya kekuatan Yang mental berbeda. yang berbeda. Nah, karena itu mungkin kita paling tidak bisa berempati gitu ya dengan lebih baik gitu. Paling tidak kita tidak membuat dia semakin terpuruk, tetapi bisa dengan oke, saya paham gitu ya. Situasi kamu sekarang lagi kurang nyaman gitu ya. Apa yang bisa saya bantu? At least itu. Kerennya lagi di Mbak Vida, di Australia itu ada 1 hari terkait dengan kesehatan mental secara khusus. Oke. Jadi harinya adalah Are You Okay Day. Itu dari pemerintah Australia. Oke deh. Are you okay? Oh, are you okay Day. deh? Ya. Jadi hari apakah kamu baik-baik saja? Heeh. Nah, jadi yang dirayakan gitu ya setiap bulan September. Gitu. Jadi Are You Okay Day. Are you okay? Mungkin Mbak Vida bisa jawab I'm okay. Ada lanjutannya. Are you really okay? Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Gitu. Nah di situ di hari itu benar-benar kita dianjurkan gitu ya untuk menghubungi sanak saudara, keluarga kita gitu ya. Kemudian juga teman terdekat kita gitu. Apalagi Mbak Vida bisa bayangkan pada masa pandemi kan disconnect nih gitu ya karena Berhenti lockdown ya, semuanya gitu ya. Bagaimana kabarnya dengan hilangnya pekerjaan misalkan dan seterusnya. Nah itu yang menarik gitu ya. Karena memang di Australia juga walaupun negara maju, tetapi isu kesehatan mental menjadi hal yang sangat serius dan banyak juga gitu ya orang yang terkena kesehatan mental. Ya. Oke, Pak Sandi, tadi sudah disebutkan juga nih ada beberapa langkah-langkah untuk mengatasi bagaimana kita menemui orang dengan gangguan kesehatan mental. Iya. Nah, ada contoh realnya nggak, Pak? Ini kita harus gimana gitu? Kita melihat partner kita ngobrolnya harus gimana kayak gitu? Oke. Bisa nggak? Tadi kan ada pendekatan LG itu tadi ya. Ya. Mbak Vida udah saya sampaikan. Nah, secara teknis mungkin Mbak Vida atau teman-teman mahasiswa gitu ya, ketika ada teman yang mau curhat gitu ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita buat senyaman mungkin tempat, ruang, waktu ketika curhat. Ketika gitu ya. Misalkan, ada waktu buat ngobrol. ya gitu di taman kampus nih kayak sekarang ini kan ini enak banget nih buat Ya. curhat gitu ya. Kondisinya informal, friendly, bersahabat gitu. Bahkan tempat duduk atau cara kita duduk juga dipelajari gitu Mbak Vida. Misalkan nih, ini kita cara atau sitting arrangement yang bagus menurut teorinya ya ketika bukan saya berhadapan belajar. malahan ya? Bukan berhadapan. Kalau Oke. berhadapan dengan depan, Heeh. ini seakan-akan kayak interogasi gitu ya. Jadi yang satu lebih superior atau lebih berkuasa lebih kuat di gitu. depan yang lain. Tapi jujur duduk secara sejajar itu dianjurkan. Kemudian yang kedua, kita juga ketika ada teman yang mau curhat, kita harus bisa memposisikan posisi tubuh kita dengan baik. Oke. Misalkan dengan duduk ya, dianjurkan memang dengan duduk, tidak boleh dengan berdiri. Kita ada satu pola atau pattern yang disebut sebagai open body posture. Open Ya. body posture. Seperti apa itu, Pak Ya, Sandi? postur tubuh yang terbuka. Terbuka. Jadi seperti ini ya, ketika Mbak Vida mau curhat, saya duduk dengan rileks, dengan nyaman, kita eye contact sejajar gitu ya. Tapi ini agak sensitif kalau berkaitan dengan cultural ya. Mungkin ada yang tidak mau dengan eye contact sejajar ya bisa menyesuaikan ya. Iya. Karena memang kita harus mengerti cultural sensitivity juga atau Betul. religious sensitivity. Benar sekali. Nah, open body posture seperti ini. Kedua kaki santai aja, terbuka lebar gitu ya. Terus kemudian tangan juga santai, bergerak secara normal gitu ya. Beda dengan closed body posture atau posisi tubuh yang tertutup. Itu kayak tidak siap gitu ya, tidak Iya. siap menerima curhatan Betul, gitu. kayak nggak niat gitu ya untuk dicurhatin. Misalkan dengan, mohon maaf, menyilangkan kaki seperti ini, terus kemudian tangan kita begini gitu ya, atau lagi-lagi kita lihat jam, Lihat jam. gitu. Ini dicurhatin niat nggak sih gitu Ini ya, mau kayak ngode, dengerin gitu. gue udah mau pergi nih gitu. Gitu ya, atau gimana, atau mungkin matanya jelalatan ke sana Kemana-mana, kemari gitu ya, berarti kan udah nggak fokus dan nggak Bener. tertarik dengan apa yang mau disampaikan. Nah itu strateginya. Kemudian tadi benar-benar tidak ada judgmental gitu ya, tidak menghakimi. Gitu. Itu salah satu strategi lah yang harus dilakukan. Paling tidak kita memberi validasi dan menyediakan bantuan. Oke. Itu teknisnya gitu Pak. Iya. Kemudian nih Pak, kita nih yang Ya. mungkin merasa baik-baik aja ya, merasa baik-baik aja. Bagaimana, ada nggak sih treatment khusus supaya kita bisa menjaga kesehatan kita untuk stay good, tetap merasa baik, atau misalnya yang sedang, kalau tadi kan kita sudah menyebutkan yang sedang sakit, ayo segera di treatment. Kalau yang kita nih yang merasa baik-baik aja ini,
ada nggak treatment supaya kita tetap baik terus gitu Pak? Oke, dalam menjaga Cara-caranya. kesehatan mental kita Betul. ya. Oke Mbak Vida, ini poin penting nih. Karena kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik ataupun sebaliknya. Kesehatan fisik mempengaruhi kesehatan mental yang berdampak kepada produktivitas dan kebahagiaan Benar. kita dalam menjalani hidup. Jadi apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan mental kita? Agar tetap Olahraga. baik. Olahraga. Artinya kita gerak gitu. Karena dengan Oke. gerak kita bisa rileks, kemudian kita juga ada hormon ya yang bisa membuat Meskipun kita itu bahagia. fisik ya, Pak ya? Iya betul gitu ya. Kemudian kalaupun nggak olahraga yang bagaimana olahraga gitu ya Mbak Vida, jalan-jalan di taman kampus gitu ya, di jeda ketika kuliah gitu ya, itu juga hal yang bagus gitu. Di Australia jujur ini yang membuat saya kangen Mbak Vida, ya, jalan di kampus. Dan sekarang saya pun sering gitu ya dari FE ke LPPM kalau ada rapat atau ke rektorat saya coba untuk jalan kaki karena kan kampus kita asri nih. Nah, jadi buat relaksasi. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan kontemplasi, refleksi diri ya, duduk merenung gitu ya, kira-kira Meditasi. apa betul meditasi yang sekiranya membuat hati kita kok tidak nyaman gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tahu batasan kita butuh rehat. Yang itu tadi ya, Nah, kapan kita betul. harus self healing atau hanya sekedar alibi mau jalan-jalan aja gitu kan. Betul, karena kalau misalkan kita selalu gitu ya terekspos dengan kerjaan yang nggak ada hentinya gitu ya, kemudian pasti at some point kita akan meledak gitu ya, burn out gitu Burn ya, out. dan kemudian itu akan mempengaruhi tidak hanya diri kita, tapi juga mempengaruhi Sekitar kita. ya, gitu. Nah kemudian jangan sungkan untuk mendapatkan bantuan profesional ya, jadi kalau seperti- memang itu tidak bisa kita carikan solusi sendiri, curhat ke teman yang dipercaya gitu ya. Oke. Di Dan lingkungan. berkompeten tentunya ya dalam Betul, hal, dan mental berkompeten. health. Atau mungkin bisa curhat kalau mungkin masuk FE bisa ke saya gitu ya kalau mau, atau bisa ke psikolog UNES karena kan kita punya jurnal Kita punya psikolog. klinik psikologi juga. Betul. Iya. Artinya jangan merasa bahwa kita bisa mengatasi ini sendiri kalau memang sudah kompleks masalahnya. Jadi nggak sungkan untuk cari pertolongan profesional. Oke, menarik Ya. banget nih. Pak, ngomong-ngomong nih, intermezzo dikit nih. Ya. Dulu ketika menjadi accredited mental health self-aider di Aussie ya, Ya. ada pengalaman menarik gak nih Pak menghadapi para mahasiswa atau mahasiswi di sana, Ya. atau ketemu teman yang seperti apa gitu yang bisa di-share ke Sobat UNES semuanya? Oke, betul. Jadi tadi kan saya sudah sampaikan bahwa selain saya studi S3 di sana, Mbak Vida, saya kan juga ada tugas tambahan sebagai mentor gitu ya, Benar. mendampingi / tutor gitu ya, mendampingi mahasiswa baik domestik Australia maupun mahasiswa internasional, khususnya mahasiswa riset ya, mahasiswa riset dari jenjang S1, master dan doktoral yang butuh pendampingan apapun itu. Itu fasilitas dari kampus gitu ya, Ya. untuk mendampingi mahasiswa. Nah, pernah suatu ketika saya itu dihubungi oleh fakultas gitu ya untuk diberi tugas mendampingi salah satu mahasiswa yang dia ini terganggu secara tekanan finansial dan kemudian mempengaruhi kesehatan mentalnya. Kenapa? Karena dia memang harus bekerja paruh waktu. Jadi Part-time ya? part-time di Australia itu banyak sekali mahasiswa yang harus kerja paruh waktu. Kalau di sini kan mungkin agak sedikit jarang ya mahasiswa paruh waktu ya, Iya. mayoritas full time kuliah student ya. gitu ya. Nah di situ dia agak sedikit terganggu karena memang lockdown gitu ya dan sebagainya. Jadi ya saya melakukan pendampingan dengan memberikan informasi terkait dengan bantuan gitu ya, bantuan sembako lah gitu ya yang diberikan oleh kampus karena memang universitas waktu itu sangat dermawan, sangat generous memberikan bantuan sembako gitu ya kepada mahasiswa internasional yang terkendala gitu terkait dengan income karena paruh waktu tidak bisa bekerja karena lockdown. Kemudian saya juga melakukan regular communication gitu ya secara Zoom gitu ya. At some point ketika lockdown sudah mulai diperlunak, tidak begitu ketat, saya ketemu dengan dia ngopi bersama, curhat gitu ya. Karena memang saya juga merasakan sesama mahasiswa internasional kan kita juga paham gitu ya dengan budaya, dengan tekanan keluarga, tekanan finansial dan seterusnya. Dan alhamdulillah pandemi agak sudah mulai membaik gitu ya di Australia, bantuan-bantuan sudah diberikan baik secara moneter dengan sembako dan dukungan moral, psikologis gitu ya. Alhamdulillah dia bisa bounce back kembali lagi gitu ya ke normal baru dan sekarang hubungannya kita masih baik gitu ya, kita masih kirim-kiriman email gitu loh. Nah itulah sesuatu yang membuat saya semakin
ternyata kita bisa ya gitu, artinya memberikan kontribusi yang mungkin kita anggap itu kontribusi kecil, tetapi berdampak besar gitu bagi orang lain. Benar banget. Bahkan ketika saya mau pulang ya dari Australia ke Indo, dia mengantarkan di bandara gitu ya, karena sebagai rasa bentuk terima kasih gitu ya, menemani di masa-masa sulit. Ya, gitu menjadi hal yang berkesan ya Pak berkesan, dan itu menurut saya masuk ke hati banget gitu ya. Merasa fulfilled gitu ya. Benar. Bermanfaat gitu. Bermanfaat untuk teman kita apalagi ya, Ya, kalau betul. berada di sekitar kita. Ya. Mas Andi, menarik banget ya ini pembicaraan kita, dan Ya. kalau kita tidak cut nih, aduh bakalan 3 hari 3 malam kita khusus ngomongin mental health di kalangan milenialis dan generasi Z nih, yang Ya. sering banget dikit-dikit healing, dikit-dikit harus self reward dan lain sebagainya. Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mbak Vida, dengan senang hati. Sehat selalu, sukses selalu. Sama-sama Mbak Vida. Tetap memberikan inspirasi yang positif, Amin, amin, supaya amin. kaum-kaum kita ini selalu waras gitu. Amin, amin. Jangan lupa untuk jaga kesehatan fisik dan mental ya. Ya, benar banget. Nah, Sobat Tunes, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Sandi selaku accredited mental health first aider di Australia. Menarik sekali untuk Sobat Tunes semuanya. Dan jangan lupa saksikan terus channel YouTube UNES TV, karena akan banyak informasi yang lebih menarik untuk Sobat Tunes semuanya simak. Dan saya Vida Hadid bersama Sandi Arif. kami mohon undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.